Tapi masalahnya ketika dia banyak memberikan hutang kepada teman-temannya, ditagih itu agak susah Pak Ustadz. Dan teman-temannya malah update status itu jalan-jalan, makan-makan. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan saya, gitu. Jadi pertanyaan saya juga. Si Alvin yang mewakili aja, gitu. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, secara kacamata Islam, bagaimana menanggapi orang-orang yang seperti itu بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا بين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbarunya Ustadz Roni. Di acara ngawur ini ngaji bareng Ustadz Roni, di mana aktivitas mengaji jauh akan lebih mengasihkan di acara ngawur ngaji bareng Ustadz Roni. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah hadir di tengah-tengah kita juga Ustadz yang kita cintai, Ustadz yang paling menawan. Kita sambut Ustadz Roni Al-Aswadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Ustadz? Sehat. Pak Ustadz, saya banyak terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa menyempatkan hadir, karena memang juga ini acara Pak Ustadz sendiri ya. Sudah mau memberikan tausiah, mau mengajarkan mengaji juga. Alhamdulillah, syukron buat saya pribadi, buat teman-teman santri yang lainnya. Sebelum kita memulai pengajian, karena ini juga baru perkenalan di channel terbarunya Pak Ustadz, acara ngawur, alangkah baiknya itu kita saling perkenalan. Karena posisinya kalau tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Satu hal tentang Pak Ustadz yang pengen banyak teman-teman santri tahu, teman-teman netizen tahu tentang perihal Pak Ustadz, yang saya dengar kabar bahwa Pak Ustadz itu dari keluarga mualaf, dari keluarga keturunan Tionghoa juga. Mungkin bisa diceritain sedikit biografinya secara singkat tentang siapa sih Ustadz Roni ini, gitu. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Kang Asep sudah menemani ya, pada acara ngawur ya, ngaji bareng Ustadz Roni. Sedikit saya ingin memperkenalkan diri, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Saya dari keluarga yang sebenarnya bisa dibilang biasa-biasa aja gitu ya. Ibu saya orang perempuan yang biasa, kebetulan orang tua saya itu dari Jakarta. Kebetulan beliau masih keturunan Tionghoa. Beliau namanya Lim Len Han. Tapi alhamdulillah semenjak bertemu saya ternyata beliau sudah muslim ya. Beliau mengganti namanya dengan Ahmad Hairullah gitu ya. Saya besar dari kecil besar itu di Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Ingat banget saya dulu kecil itu bisa dibilang ya tinggal di kontrakan petak sama ibu saya. Ibu saya pekerjaannya ya seperti bukan seperti pada ibu-ibu pada umumnya. Beliau bekerja luar biasa, dan motivasi booster terbaik saya ya orang tua saya. Beliau kerja menjadi pembantu rumah tangga, tapi saya bangga sama beliau bisa menyekolahkan anaknya gitu ya, sampai anaknya bisa belajar dan mengaji gitu ya. Di masa kecil saya ya,
Dari SD itu saya jualan, ya, jualan koran, jualan kantong ngamen. Wah, sempat ngerasain di pasar lah rasanya hidup jadi anak jalanan bagaimana tuh. Pernah banget ngerasain, bener-bener nggak kepikiran gitu kalau saya bakalan jadi seperti saat ini. Tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat mungkin doa orang tua saya, ya, berkat orang-orang yang mencintai saya, yang mungkin alhamdulillah sampai dengan hari ini gitu ya. Dan saya SD di Bojong 2, SMP saya masuk pesantren di Al-Irsyadiyah. Waktu itu ada ustadz ke pasar nyari anak jalanan yang mau di sekolahin lagi, mau disekolahkan lagi. Dari sekian anak pasar yang mau, saya doang itu. Insyaallah. Dan saya baru kenal ngaji alif lempeng, bak bengkok, nasi mateng tinggal nyendok itu. Justru kondisinya waktu SMP kelas 1. Kelas 1 SMP. SMP. Jadi saya sekolah sanawiyah, di situ pesantren sekaligus sekolah waktu itu di pesantren Al-Irsyadiyah. Jadi kalau boleh dibilang, maaf Pak Ustadz, ini titik terendah Pak Ustadz pernah jadi seorang anak pasar, pengalaman tuh. Iya, pengalaman. Masya Jadi Allah. pasar Ciledug itu saya ingat banget, sebelum sekarang Borobudur, dulu Ramayana, yang sekarang jadi CBD, dulu masih tanahnya Butin Soeharto. Itu jadi saya punya geng dulu namanya Gamadling, gabungan anak maling. Masya Allah. Ini Ustadz dulu, ini Ustadz sekarang nih, dulunya gabungan anak maling. Ya Allah ya Rob. Bener-bener saya kalau dibilang ada jamaah Pak Ustadz, dosa saya banyak. Dosa saya justru lebih banyak gitu dulu. Ya grupnya aja gabungan anak maling, anak maling gitu ya. Pokoknya kalau ingat dulu tuh subhanallah ya, sampai di titik sekarang ini alhamdulillah benar-benar Allah kasih jalan yang luar biasa sampai sekarang. Sampai akhirnya di titik terendah itu dipertemukan oleh seseorang ustadz juga ya. Sampai akhirnya diangkat. Saya dulu kenal sama Pak Ustadz Iwan, saya ingat banget. Akhirnya beliau mengajarkan saya bagaimana ngaji, beliau saya bagaimana ibadah yang benar, ya kenal ilmu lah waktu itu sama beliau. 3 tahun saya lulus di Al-Irsyadiyah, saya sekolah di Ciledug SMA Manggala. Ya, SMA Manggala di Karangtengah saya ngerasain, dan posisi di situ saya masih sama ngaji gitu, sekolah sambil ngaji. Sempat belajar juga di pesantren di Batu Rahman, Kiai Cepot, ya, Kiai Ahmad Ihsan. Pernah belajar juga di pesantren Asidikiyah Kiai Haji Muhammad Nuri Sadar Eski, dan sampai hari ini pun saya masih belajar, masih ngaji lagi, karena kita nggak boleh sampai berhenti ngaji. Utlumul ilma minal mahdi lalahdi, menuntut ilmu tuh dari buayan sampai liang lahatnya. Jadi memang kita jangan pernah sampai nggak ngaji gitu, karena ngaji ini luar biasa gitu. Insya Allah. Luar biasa banget Pak Ustadz ya. Nggak nyangka gitu ya, Pak Ustadz kan jatuhnya ini dibantu ya, dibantu sama seorang ustadz yang tadinya di titik terendah, di mana menjadi seorang anak pasar, disekolahkan, ngaji diberikan pengajian juga, jadi sekolah juga, ngaji juga, nyantri juga, dan semua keilmuan tuh dimakan semuanya, sampai di titik sekarang sudah menjadi seorang ustadz. Insya Allah luar biasa itu ya Pak Ustadz ya. Ya, semua itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau tanpa bimbingan Allah kayaknya nggak mungkin juga gitu. Terus kalau kita bicaranya gini, Pak Ustadz kan terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa yang tadinya juga seorang mualaf ayahandanya. Itu gimana tuh cerita perjalanannya sampai akhirnya mungkin orang tua mualaf, terus Pak Ustadz yang seorang keturunan ini memeluk Islam tuh seperti apa sih? Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir itu memang sudah mengenal atas bahasanya, kalau anak kita sekarang mah kita udah Islam gitu ya. Sedangkan kalau orang tua saya, bapak saya itu mualaf. Kalau kita kan Islamnya Konghucu ya, dari engkong sampai cucu. Dari engkong kita cucu sampai sekarang kita ikutan Islam. Tapi ternyata orang tua saya ini beliau ini sebelum nikah sama ibu saya sempat mondok di Rangkas Bitung. Beliau mengaji dengan Kiai Ahmad Bustomi. Beliau banyak belajar, dan luar biasanya beliau paham betul bagaimana ketika beliau mengenal Tuhan, beliau mengenal Allah, sampai beliau melakukan ibadah-ibadah yang buat saya sampai hari ini tuh ngiri gitu. Begitu khusyuknya, begitu tawadhunya, begitu takzimnya beliau, sampai beliau tuh benar-benar ingin banget rasanya
mati dalam keadaan beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai di akhir hayatnya beliau pun alhamdulillah beliau menghembuskan nafas terakhirnya tuh beliau benar-benar dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga disampaikan juga kepada dalam hati husnul khotimah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa ya. Nih, Masya Allah, saya bisa lihat dari seorang keturunan Tionghoa, mualaf, melahirkan seorang ustadz muda yang luar biasa. Ini kalau boleh dibilang mungkin perjuangan seorang ayahanda sampai di titik dimana anaknya tuh mau bersikeras bagaimana bisa menjadi tenaga pendidik di bidang agama. Saya sih mungkin gimana ya, karena banyak teman-teman juga dari keturunan Tionghoa, terlebih juga banyak teman-teman dari mualaf. Kayaknya agak sulit untuk menuju sampai di titik dimana menjadi seorang ustadz gitu. Karena kan prosesnya gimana Pak Ustadz? Mualaf itu seperti terlahir kembali dan dia butuh proses pembelajaran dalam Islam. Tapi Masya Allah luar biasa karena mungkin orang tuanya dapat pendidikan di pesantren juga ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan anaknya juga walaupun sempat terputus kan Pak Ustadz hubungan. Ya kebetulan ya saya waktu itu baru ketemu bapak saya, itu orang tua saya SMP kelas 2. Oh, dari pertama dilahir dia mualaf, menikah dengan ibunda, terus Pak Ustadz terpisah dan ketemu lagi di SMP kelas 2. SMP kelas 2. Jalan pisahnya sekitar 7 tahun, Masya Allah. Kurang lebih 7-8 tahun ketemu kita, saya nyari pakai akta kelahiran ya. Ketemu ada orang baik yang mau nganterin saya ke Mangga 2, Jalan Tangkiwut. Ketemu satpamnya sempat ngeliat saya dari ujung kaki saya ke ujung rambut. Saya bilang, kamu siapa? Dia bilang, kamu siapa? Kesini saya anaknya Pak Lim Lian Han. Dia nggak percaya. Tiba-tiba saya kasih akte kelahiran, baru percaya, dipanggil Ciko, ada Yusyang nih. Jadi di Cina itu ternyata di tempat sembayangnya itu ada silsilah gitu ya. Silsilah yang dimana ketika orang Cina itu lahir, kalau dia marganya Lim, namanya Lim Lian Han, punya anak namanya Roni, di Cinanya Yusyang, semua terdata dengan baik. Nah kita pasti belajar dari teman-teman orang-orang Tionghoa itu secara silsilah beliau dicatat. Itu ketika proses mencari seorang ayah nih. Mencari seorang ayah. Dan akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu, saya kayak ngelihat Roni masa lalu gitu. Pelukan. Itu di rumah yang ada di Mangga 2 tuh. Bukan. Kita ketemu. Di mana? Saya sempat nyari di Mangga 2, tapi karena beliau sudah keluar dari milahnya keluarga mereka, agama keluarga mereka, kakak tertua. Iya. Jadi beliau sudah nggak tinggal di tempat situ. Beliau tinggal di Matraman Kayu Manis. Jadi setelah ketemu di keluarga besar, sama keluarga besar diarahkan untuk ke Kayu Manis. Kayu Manis. Nah, situ baru ketemu Bapak dan saya baru ngerasain hangatnya pelukan seorang ayah itu rasanya seperti apa gitu. Nah, itu baru ngerasain, makanya sampai hari ini teman-teman bersyukur ya yang orang tuanya masih hidup, masih hidup, dijaga dengan baik, Ibu dijaga dengan baik, ayah dijaga dengan baik, benar-benar apa yang diperintahkan orang tua diturutin. Karena sakit hati yang mendalam, merindu yang mendalam itu ketika kita sangat merindukan orang tapi orangnya sudah nggak ada. Ya benar. Pak Ustadz, tapi kalau boleh bertanya, sampai Pak Ustadz di titik terpisah itu sama seorang ayah, seorang bapak nih, kenapa sih sampai bisa terpisah? Apakah ada perpisahan antar kedua orang tua atau seperti gimana? Kalau bisa dibilang, kalau saya cerita ini mungkin bisa dibilang, kalau diceritain bisa mungkin kayak film ya. Jadi memang ibu saya sama bapak saya ini dipisahkan karena memang ada keluarga yang tidak senang gitu ya. Oh iya, karena mualaf tadi. Oh iya, paham. Ya intinya kalau keluarga dari keluarga ayah sih sebenarnya termasuknya menerima ya. Jadi tidak ada permusuhan sih sebenarnya. Semua welcome karena kita sama-sama sudah menentukan pilihan masing-masing. Jadi kalau dalam agama kan di kita kan lakum dinukum walidin ya, untuk mula agamamu dan untuk ulah agamamu. Jadi nggak ada istilah menjadi bentrok sih, tetap hubungan baik secara hablum minanas tetap terjaga di keluarga bapak dan di keluarga ibu juga nggak ada masalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang biografinya Pak Ustadz Roni ya. Kita namanya acara ini ngawur, ngaji bareng Ustadz Roni. Yang prosesnya kita akan ada proses pengajian. Tapi karena tahapan channel pertama
video pertama, kita lebih cenderung ingin mengetahui sosok siapa sih Ustadz Roni ini sebenarnya. Karena jadi salah satu Ustadz yang paling terkenal juga di daerah Tangerang. Oke, Pak Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan dari seorang santri Pak Ustadz juga. Kalau boleh dibilang, coba ya, kita perdengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin, mau nanya Pak Ustadz, bagaimana caranya dan hukumnya menagih hutang kepada teman kita yang susah ditagih? Sedangkan teman kita statusnya jalan-jalan, happy-happy, senang-senang. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan terkait tentang hutang. Gitu ya. Ya, nih kalau kita bahas tadi, ini salah satu santri atau muridnya Pak Ustadz juga yang namanya Alvin. Dia bertanya, Pak Ustadz gimana sih hukum tentang hutang piutang, karena dia banyak menghutangi ke teman-temannya dia ya. Tapi masalahnya ketika dia banyak memberikan hutang kepada teman-temannya, ditagih itu agak susah Pak Ustadz. Dan teman-temannya malah update status itu jalan-jalan, makan-makan. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan saya, gitu. Jadi pertanyaan saya juga. Si Alvin yang mewakili aja, gitu. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, secara kacamata Islam, bagaimana menanggapi orang-orang yang seperti itu berhutang, tapi seperti seolah-olah menghindar dari hutang piutang yang dirinya, bahkan sampai bisa, ya tahu sendiri Pak Ustadz, jalan-jalan, makan-makan. Coba Pak Ustadz, punten, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ilmu tertinggi itu adalah kesadaran. Jadi orang kalau nggak sadar tuh susah gitu ya. Jadi ketika orang itu sudah berhutang atau orang itu masuk dalam kategori hukum hutang piutang, maka orang itu harus sadar betul kalau beliau sudah dibantu. Orang itu udah ditolong. Namanya udah ditolong berarti harus saling tolong menolong. Udah dibantu dipinjemin duit, berarti dia harus punya kesadaran. Oh, dia harus apa? Nah, ini saya mau jelasin nih. Ada 11 adab dalam Islam, ya. Yang adabnya ini adab utang piutang dalam Islam, gitu ya. Yang pertama, ya, jangan pernah lupa mencatat utang piutang. Jadi adab yang pertama adalah jangan pernah lupa mencatat hutang piutang sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah ya di surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Khawatirnya apa? Lupa. Nah, kenapa mesti dicatat? Supaya kita tahu, oh tanggal 6 minjem duit sebulan. Iya, janji sama yang diutangin itu pinjam 1 bulan, berarti tanggal 6 Februari pinjam, 6 Maret dibayar. Ya, jadi harus punya kesadaran. Ternyata tanggal 6 Maret nggak bisa bayar. Harusnya ada konfirmasi bilang apabila ada kendala. Nah ya, itu adab yang pertama. Adab yang kedua ya, jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Masya Allah. Nah ini dalam hati punya i'tiqad tidak melunasi hutang aja, itu termasuk dosa ya. Apa kata baginda Nabi, siapa saja yang berhutang sedang ia tidak berniat melunasi hutangnya, ya, maka dia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Ya Allah. Bayangin coba, kita ketemu Allah dalam posisi, dalam keadaan seperti kita orang yang mencuri. Bayangin. Berarti ada hak yang belum terselesaikan. Ya. Yang ketiga, punya rasa takut jika tidak bayar utang karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Ya, sebagaimana hadis Nabi ya menyatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Ya, ada
Ada 11, tapi saya nggak usah sebutin semuanya ya. Jadi ada 11. Yang minimal ketika kita berhutang, kita harus jaga etika kita juga. Oh, betul. Jaga etika kita kepada orang yang dihutangin. Kita masih punya utang, tapi kita masih Posting, status posting, jalan-jalan segala macam. Padahal kalau andai kata itu jalan-jalannya buat bayar utang, mungkin lunas ya. Betul. Mungkin lunas ya. Minimal Jadi, nyicil lah minimal. gitu. Jadi ada etikot di dalam hati, jangan pernah punya perasaan pengen nggak mau bayar utang. Karena utang dimanapun di dunia itu kita ditagih sama orang yang punya utang, tidak dibayar, maka nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata itu tidak dia merasa lupa atau dia sengaja lupa, maka nanti kebaikannya akan diambil. Pahalanya akan diambil. Justru dia akan kembali mendapatkan keburukan-keburukan. Keburukan dari siapa? Dosa orang yang udah ngebantu dia akan terlimpah kepada orang yang tidak mau bayar hutang gitu. Masya Allah ya Jadi Rabb. sangat kalau bisa dihindari ya. Minimal kita komunikasi, minimal kita menjaga hubungan karena jangan sampai kita udah ditolong lupa gitu sama orang yang nolong kita ya. Buat teman-teman semua yang ada yang menyaksikan acara ngawur pada episode kali ini, ayo di list lagi siapa kita punya hutang sama teman kita, diingat-ingat lagi. Jangan sampai itu menjadi pemberat rezeki kita di dunia, apalagi di akhirat. Mungkin itu. Ya, itu teman-teman ya, terutama buat Bang Alvin yang tadi nanya. Ya, Pak Alvin. Sudah terjawab ya. Ada beberapa adab dalam hutang piutang. Balik lagi, sebagai orang yang berhutang minimal kita punya etika. Jangan hutangnya banyak, statusnya jalan-jalan, makan-makan, tapi utang nggak mau dibayar. Minimal nyicil lah. Ada kesanggupan untuk membayar walaupun itu nyicil. Oke, Pak Ustadz, mungkin video kali ini, kita baru bisa membahas tentang perkenalan Pak Ustadz dulu dan satu kajian tentang hutang piutang. Sebelumnya saya banyak ucapin terima kasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah setidaknya video kali ini menghasilkan ilmu. Ternyata hutang itu soal hutang piutang tuh ada adabnya, ada etikanya, dan mudah-mudahan di video selanjutnya kita sudah belajar ngaji. Buat teman-teman, saksikan terus channelnya Ngawur, ngaji bareng Ustadz Roni, ngaji asik bareng Ustadz Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz.